Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini bersama Kak Mariani dan Kak Tia sebagai pelayan firman, kita akan ibadah online untuk kelas tanggung. Namun sebelum kita memulai acara ibadah kita, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kau telah memimpin kami, Kau telah menjagai kami Bapa. Sepanjang kami tidur, dan pagi ini kami akan kembali beribadah kepadamu ya Bapa. Tolong berkati ibadah ini supaya kami dapat menjalankan di kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih. Dalam namamu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan satu lagu pujian. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Tias pada minggu ini. Kakak harap adik-adik semua sehat-sehat aja ya di rumah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, adik-adik bisa berdoa terlebih dahulu dibantu dengan mama dan papa. Nah adik-adik, sebelum Kakak Tias menceritakan tentang firman Tuhan, Kakak Tias mau mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab yang terambil dari Matius 8 ayat yang pertama sampai yang keempat. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya dan membuka dari Matius 8 ayat yang pertama sampai yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau,
jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahu hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya? Kakak harap adik-adik sehat-sehat aja ya di rumah. Nah, hari ini Kakak Tias mau cerita nih tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, adik-adik ada yang pernah dengar gak sih cerita Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta? Kalau belum, adik-adik dengerin cerita Kakak Tias ya. Nah, jadi sebelumnya kakak mau tanya, ada yang tahu gak sih gimana sakit kusta itu? Ada yang tahu gak sakit kusta itu gimana sih? Nih, jadi kakak mau kasih gambar biar adik-adik paham. Nah, adik-adik, jadi orang-orang yang sakit kusta itu di sekitar tubuhnya tumbuh bintil-bintil merah atau kehijauan. Dan bahayanya penyakit ini bisa menular adik-adik. Serem ya adik-adik. Jadi penyakit ini berasal dari bakteri dan bisa menular melalui udara, tetapi penyakit kusta ini adik-adik tetap bisa disembuhkan ya. Nah, jadi waktu itu adik-adik, orang-orang yang menderita penyakit kusta itu dikucilkan. Gak ada yang mau deket sama orang itu sama sekali, sama si penderita itu sama sekali. Mereka takut akan tertular, jadi orang-orang menjauhi orang yang sakit kusta. Jadi orang-orang yang sakit kusta tuh gak punya temen, dia sendirian, karena gak ada yang mau mendekati dia adik-adik. Coba deh adik-adik bayangin, bagaimana perasaan orang yang mempunyai sakit kusta. Sedih gak kira-kira? Dia gak punya teman, gak ada satu orang pun yang mau mendekati mereka, apalagi mau berteman dengan mereka. Pasti mereka sangat sedih ya adik-adik. Jadi orang-orang yang sakit kusta pada zaman itu seperti sudah kehilangan harapan untuk hidup dengan nyaman dan baik. Jadi dia cuma hidup sendirian, karena orang-orang gak ada yang mau mendekati dia. Nah, tapi adik-adik, suatu saat ada seorang yang menderita sakit kusta. Waktu ketika Tuhan Yesus dari atas bukit bersama orang-orang yang mengikutinya, si penderita kusta ini berani untuk mendatangi Yesus adik-adik. Dia meminta pertolongan Tuhan Yesus dengan hati yang tulus. Jadi dia berlutut dan menyembah pada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak mau diperlakukan seperti itu adik-adik. Tetapi kali ini Tuhan Yesus membiarkannya dan mau mendengarkan permohonan si penderita kusta itu adik-adik. Nah, ketika dia mendekati Tuhan Yesus, dia berkata adik-adik, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mentahirkan itu artinya kesembuhan ya adik-adik. Jadi, si penderita kusta itu meminta kesembuhan sama Tuhan Yesus. Dan kalau adik-adik tadi dengar kalimatnya dengan baik nih, yang Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, jadi orang itu memanggil Tuhan Yesus dengan kata Tuhan adik-adik. Jadi Tuhan itu berarti Tuhan dari segala Tuhan. Yang berarti orang itu mengakui bahwa posisi Tuhan Yesus itu di atas segala-galanya. Dia percaya adik-adik bahwa kuasa Tuhan Yesus mampu menyembuhkannya. Lalu Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah penderita kusta ini sambil berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Yang berarti Tuhan Yesus mau menyembuhkan penderita kusta itu hingga akhirnya dia sembuh. Nah, gak sampai situ adik-adik. Jadi ketika dia sembuh, Tuhan Yesus meminta kepada penderita kusta itu untuk gak pamer sama orang-orang tentang kesembuhannya. Tetapi Tuhan Yesus malah meminta dia untuk datang ke para imam agar ia dapat dinyatakan sembuh oleh para imam dan semua orang percaya. Jadi adik-adik, pada zaman itu imam-imam itulah yang bisa menyatakan kesembuhan orang sakit secara legal atau secara resmi. Selain itu,
Selain Tuhan Yesus meminta untuk tidak pamer sama orang-orang, Tuhan Yesus juga meminta supaya si penderita kusta ini dapat mengucap syukur atas kebaikan atau kuasa Tuhan yang telah ia terima dengan memberikan persembahan syukur. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita belajar nih bahwa kita itu nggak boleh ragu untuk berharap atau memohon kepada Tuhan Yesus. Jadi jika kita punya suatu masalah, kita nggak boleh ragu kalau mau meminta pertolongan sama Tuhan Yesus. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong dan membantu kita. Kita juga harus mau mengucap syukur adik-adik atas kebaikan yang telah kita terima dengan selalu memuji Tuhan ataupun berangkat timpa. Nah, dari situ juga kita belajar adik-adik dari si penderita kusta itu. Ketika dia menderita kusta, dia merasa hilang harapan untuk hidup baik karena semua orang menjauhinya. Nah, sama nih adik-adik, sama kita. Kalau misalnya ada teman atau saudara kita yang kena COVID, kita jangan memusuhi. Iya, kita memang harus berjaga jarak dari orang yang kena COVID, tetapi bukan berarti kita musuhan. Jika kita tidak bisa bertemu, kita bisa tuh adik-adik kasih semangat dengan cara lewat HP tuh adik-adik. Jadi kita tetap bisa menyemangatinya atau berkomunikasi lewat handphone walaupun tidak bisa bertemu. Jadi bukan berarti kita langsung musuhan tuh adik-adik. Kita harus tetap berteman dan menyemangatinya. Nah, adik-adik, jadi kita harus menjadi anak Tuhan yang baik, yang yakin serta percaya kepada Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk memberikan persembahan sambil kita menyanyikan lagu pujian. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan persembahan IMPA Januari 2021. Lalu Mama Papa dapat menyerahkannya ke gereja setiap bulannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kau telah memberkati kami semua dari awal hingga akhir. Dan ya Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu supaya mereka dapat melakukan apa yang telah Kakak Layan ajari. Berkati mereka ya Tuhan, supaya mereka semua dapat menjadi anak Tuhan yang baik, yang yakin serta percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu membantu dan menolong kita semua. Dan ya Tuhan, berkatilah mereka semua supaya mereka tidak pernah lupa untuk selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga berdoa agar persembahan yang telah kami berikan dapat berguna bagi gereja dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih loh untuk adik-adik semua yang mau meluangkan waktunya untuk ibadah. Dari awal sampai akhir, kakak harap semuanya tetap menjaga kesehatan, jangan lupa untuk rajin-rajin ibadah, dan tetap semangat dalam sekolahnya. Kita akan kembali minggu depan adik-adik. Shalom.